wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Kembali lagi sama aku Nida Sanghari di channel YouTube Jeritan Wanita. Alhamdulillah ya teman-teman, di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa bertemu walaupun gak secara langsung. Aku berdoa semoga kalian bisa tetap menjaga kesehatan dan di bulan Ramadan ini juga kita bisa memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik tentunya ya. Nah, aku udah kangen banget nih teman-teman. Udah lama banget aku gak bawain cerita jeritan wanita yang pastinya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, motivasi dan inspirasi tentunya ya. Karena cerita kali ini itu banyak banget sebenarnya terjadi di luaran sana teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian juga mungkin punya pengalaman yang sama dengan cerita ini. Nah, jadi jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai di skip ya. Nonton sampai habis dan jangan lupa buat subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Oke, kita langsung aja, ini dia cerita Jeritan Wanita. Oke, cerita kali ini datang dari seorang wanita yang kita namai aja Laras ya. Tentunya bukan nama sebenarnya atau nama samaran. Nah, dia bercerita tentang keluarganya, yaitu keluarga di mana dia dibesarkan. Oke, kita bacain ya. Assalamualaikum, nama aku Laras, bukan nama sebenarnya. Umurku 30 tahunan dan aku sudah menikah, memiliki 1 orang anak. Aku mau berbagi cerita tentang keluarga aku sendiri, bukan tentang rumah tangga aku, tapi keluarga di mana aku dibesarkan. Hidup di mana kisahku ini seperti sinetron tapi nyata. Aku adalah anak pertama dari 5 adik-beradik. Kehidupan kami dulu sangat susah, ibarat cari uang pagi buat makan pagi, cari uang lagi buat makan malamnya, begitu seterusnya. Ibuku mengambil banyak pekerjaan untuk menghidupi kami, anak-anaknya. Dari jadi pembantu rumah tangga, tukang cuci, tukang jaga anak, dan lain sebagainya. Semua dia mau ambil pekerjaan itu demi uang yang senilainya sebenarnya nggak seberapa. Sedangkan bapakku seorang supir angkot yang pendapatannya habis buat setoran dan buat makan aja kadang nggak cukup. Itu kenapa ibuku bantu kerja banting tulang untuk biaya kontrakan rumah, biaya listrik, biaya sekolah, dan banyak lagi kebutuhan yang nggak jarang pun sering menunggak. Dari aku kecil sampailah dewasa, keadaan masih juga sama. Waktu berlalu, aku pun berumur 16 tahun. Dari sana, aku udah ambil pekerjaan part-time sembari sekolah, karena orang tuaku udah nggak mampu. Karena adik-adikku juga mulai besar dan biaya sekolah pun juga mulai banyak. Aku kasihan kepada ibuku, sering harus meminjam uang ke saudara atau tetangga, sampailah ibuku ini kayak dijauhi sama orang-orang di lingkungan kami. Dari pekerjaan aku bisa beli seragam sekolah sendiri dan keperluanku yang lain-lain. Aku juga bisa sedikit menabung. Tapi uang tabunganku itu pun juga nggak akan bertahan lama. Karena ketika orang tuaku tahu aku punya tabungan, langsunglah habis begitu saja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sampailah aku berumur 20 tahunan, aku pun masih bekerja untuk mencapai cita-cita aku. Aku melanjutkan ke universitas, tapi akhirnya harus terputus karena gaji aku pun harus juga habis untuk kebutuhan keluarga. Waktu itu aku kerja di sebuah toko dengan gaji sebulan 1.800.000. Tapi kebutuhan keluarga aku itu melebihi dari gaji aku karena harus bayar hutang-hutang dan juga kebutuhan adik-adik aku. Di sini bukan masalah aku nggak mau bantu orang tua aku atau keluarga aku, tapi aku cuma merasa capek dan sakit hati kalau ketika aku ngasih uang ke orang tuaku yang udah jelas gaji itu 1.800.000 yang sebenarnya aku mau gunakan untuk kuliahku. Tapi ketika gajiku nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan, ibu dan bapakku bakal marah ke aku dengan kata-kata yang nggak pantas. Anak nggak tahu diuntung lah, nggak tahu balas budi, nggak tahu terima kasih, dan lain sebagainya. Bapak dan ibuku sebenarnya masih kerja, tapi nggak tahu lah, seolah uang yang ada selalunya nggak cukup. Aku sendiri harus mengorbankan pendidikan aku. Aku akhirnya cari pekerjaan dengan gaji agak tinggi, yaitu 2.500.000 pada zaman itu. Tapi juga sama, nggak cukup. Waktu umurku 24 tahun, ada pula masalah yang membuat aku semakin capek. Tiba-tiba adikku Tina, yang nomor 2, yang jarak umurnya dengan aku hanya 2 tahun. Dia desak aku untuk segera menikah. Padahal aku sendiri belum ada niatan menikah waktu itu. Aku ngerasa belum siap. Aku merasa nggak siap jadi istri. Dan ada rasa trauma kalau dapat suami kayak bapak aku dan masalah keuangan kayak keluarga aku. Aku terkejut, rupa-rupanya alasan dia mendesak aku menikah adalah karena dia sudah hamil di luar nikah dengan pacarnya.
Tina, adikku ini belum bekerja setelah lulus sekolah SMA. Dia duduk diam aja di rumah, alasannya sedang cari kerja tapi nggak dapat. Malah rupa-rupanya bunting duluan. Dan ya mau nggak mau dia pun menikah dan aku pun dilangkahi. Aku berpikir bagus juga berkurang satu orang tanggungan. Rupa-rupanya beberapa bulan menikah dia ditinggal suaminya entah kemana. Padahal adikku udah mau lahiran. Yang akhirnya aku terpaksa pinjam uang ke kantor untuk biaya persalinan adik aku. Permasalahan keuangan ini membuat keluarga aku makin kacau. Dengan hutang sana-sini dan keperluan adik-beradik semakin banyak. Bapakku pula entah kemana, kadang 3 hari sekali baru pulang atau seminggu sekali baru pulang. Bukan banyak bawa duit, tapi malah minta duit. Waktu itu bapakku pulang dengan keadaan yang berantakan. Dia bilang habis dipukuli karena gak bisa bayar pinjol. Orang tuaku bertengkar hebat, tapi ini bukan pertama kalinya, bahkan udah jadi tontonan sehari-hari bagi kami. Tapi hari itu tiba-tiba bapakku menyuruhku menikah dengan seorang duda kaya yang katanya bisa membantu perekonomian keluarga kami. Lagi, apa iya harus aku yang mengorbankan hidupku demi keluargaku? Enggak, aku nggak mau. Aku mau menikah dengan orang yang memang aku cintai meskipun aku belum menemukannya saat ini. Di situ aku teriak-teriak, memberontak menolak perintah bapakku. Dan bapakku tanpa peduli dia malah menamparku dan mencaci aku. Dasar anak nggak tahu diuntung, anak kurang ajar dan cacian lainnya. Ya, memang kayak di sinetron hidupku ini ya. Tapi aku udah bertekad, aku nggak akan mau. Aku pun memutuskan untuk keluar dari rumah, entah kemana dengan bekal sisa uang 200.000 waktu itu. Aku numpang di kosan teman kerjaku malam itu. Pikiranku kalut. Di sisi lain, aku sebenarnya nggak tega ninggalin keluargaku. Biar bagaimanapun orang tuaku juga berjuang membesarkan anak-anaknya. Tapi aku capek kalau harus mempertaruhkan hidupku terus. Sekitar 6 bulan aku keluar dari rumah sampai akhirnya ibuku menemukan aku. Dia mohon-mohon minta aku pulang karena keadaan di rumah semakin kacau. Bapak sakit-sakitan, adik nomor 3 putus sekolah, penagih hutang terus datang. Aku kasihan, aku gak tega dan aku pun pulang. Jujur sebenarnya selama 6 bulan itu aku ngerasa bisa lebih nyaman. Tapi hati aku gak bisa tenang kepikiran keluargaku. Tapi untuk pulang aku masih ragu waktu itu. Sampai di rumah, benar bapakku sakit dan belum ada periksa ke dokter, hanya minum obat warung. Padahal batuknya parah. Miris aku melihatnya, tapi aku udah bertekad, aku tetap gak mau menikah dengan laki-laki pilihan bapakku. Dan akhirnya dengan uang yang aku kumpulkan selama 6 bulan itu, aku cicil bayar pinjaman orang tuaku. Aku juga bawa bapakku berobat ke puskesmas. Dan setelah itu kehidupan berjalan kembali seperti sebelumnya. Aku harus hidup sebagai tulang punggung keluarga. Apalagi bapak sakit-sakitan dan dipecat dari supir angkot. Singkat cerita, sampailah umurku 28 tahun, aku bertemu dengan laki-laki pilihanku. Laki-laki yang sederhana tapi bertanggung jawab dan tentunya bisa menerima aku apa adanya. Singkat cerita, aku pun menikah dengan sederhana. Dalam pernikahan aku ini pun gak kalah dramanya. Ibukulah yang nampak paling bahagia. Bukan aku dan suami gak bahagia, tapi aku merasa jengkel karena uang dari undangan dia ambil semua. Memang iya, aku bilang untuk bayar pelaminan, tenda, dan makanan. Tapi bukan berarti dia ambil semuanya, sedangkan biaya menikah pun dari suami semua. Gak ada sepeser pun dari orang tuaku. Ibuku bersikeras, hargailah orang tua juga karena udah capek buat bantu acara pernikahan kami. Suamiku untung aja orang yang baik. Dia bilang jangan dipermasalahkan, insya Allah rezeki kita ada lagi. Maksudku uang itu janganlah diambil semua, karena aku dan suami juga butuh untuk beli keperluan rumah tangga. Karena rencana aku dan suami pengen ngontrak di dekat tempat kerja kami. Tapi ya udahlah, aku ikut aja apa kata suamiku. Hari ketiga setelah pernikahan, kami langsung pindah dari rumah ke kontrakan kami. Beberapa bulan kemudian adalah orang tuaku datang. Aku pikir dengan uang sisa pesta masih cukup buat kebutuhan keluargaku, tapi ternyata enggak. Ibuku datang dengan awalnya bilang mau silaturahmi, tapi ujung-ujungnya minta uang. Katanya uang itu udah habis buat keperluan adik-adik aku. Aku ngerasa gak enak sama suami, tapi suamiku kasih walau gak seberapa. Terus ibuku malah bilang, Laras ini tulang punggung keluarga. Kalau bisa, walau udah nikah, setiap bulan jangan putus kasih uang untuk keperluan adik-adikku. Ya Allah, sebenarnya tanpa diminta pun aku bakalan kasih. Tapi dengan ibuku ngomong gitu di depan suami, rasanya aku gak enak dan marah.
3 bulan menikah, alhamdulillah aku dan suami diberi rezeki, yaitu aku hamil. Kami sangat bahagia, walaupun hidup sederhana, tapi aku merasa beruntung punya suami yang tulus. Dalam masa kehamilan ini, aku diminta suami berhenti kerja. Yalah, anak pertama, dia nggak mau aku dan calon anakku kenapa-napa. Tapi aku ngerasa belum bisa berhenti dari pekerjaan aku. Dan aku pun bujuk ke suami. Aku bilang, kalau aku nggak kerja, aku tuh merasa suntuk, yang aku bakalan hati-hati kok kerjanya. Padahal dalam pikiran aku harus tetap kerja supaya tetap bisa kasih uang ke keluarga aku. Aku tahu suamiku mungkin akan kasih uang untuk orang tuaku, tapi gaji dia juga cukup-cukup untuk keluarga kecil kami, nggak akan cukup untuk memenuhi 2 keluarga, yaitu keluargaku. FYI, suamiku ini kebetulan anak yatim piatu, jadi dia memang hidup sendiri selama ini. Nah, selama kehamilan, aku pun tetap bekerja sampai akhirnya umur kandunganku 8 bulan. Aku pun cuti. Waktu melahirkan, aku berharap ibuku bisa bantu aku buat ajarin aku urus anak. Tapi nyatanya sampai anakku umur 3 bulan, ibuku nggak ada datang. Alasan kalau aku telepon sibuk urus ayahku dan adik-adikku, malah di ujung obrolan masih juga minta aku transferkan uang. Ibuku bilang, ibu dulu pas lahiran juga sendiri, nggak ada yang bantu, besar juga nyak kamu kan. Dah yang penting kirim uang jangan lupa buat adik-adik kamu. Aku ngerasa kayak cuma mesin ATM aja, sedangkan kasih seorang ibu aku nggak dapet. Jadi aku melahirkan ditemankan suami aja. Kami belajar mengurus anak dari bidan. Cara mandiin, cara gendong, semua diajarin. Bersyukur banget rasanya punya suami yang sayang dan tulus sama aku, Masya Allah. Singkat cerita, waktu itu ujian datang kepada kami. Suami kena PHK karena COVID. Sedangkan aku udah berhenti kerja waktu anakku berumur 6 bulan. Suamiku suruh jaga rumah dan anak aja, sedangkan dia sepulang kerja dia lanjut sampingan ojek online. Untuk kebutuhan keluargaku, kami beri seadanya. Ibuku sempat marah-marah dan gak bolehin aku berhenti bekerja. Dia sering datang ke rumahku hanya untuk meminta uang. Kalau gak dikasih uang, dia ambillah beras atau lauk pauk di kulkas. Aku ngerti dan kasihan dengan ibuku yang harus kerja banting tulang menghidupi ayah dan juga 4 adikku. Aku juga sebenarnya enggan meninggalkan pekerjaan, kepikiran dengan keluargaku. Tapi aku juga gak punya pilihan, apalagi sekarang COVID. Aku gak bisa bekerja, ini bahaya buat anakku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mencoba jualan online yang alhamdulillah bisa dikerjakan sambil urus anak di rumah dan hasilnya juga lumayan, tapi memang gak cukup juga untuk kehidupan keluargaku. Suamiku sembari mencari pekerjaan lagi, dia tetap menjadi ojek online. Tapi karena COVID yang melanda cukup lama, pendapatan suami dan jualan onlineku pun gak seberapa. Nah, disinilah akhirnya kami menyerah, gak bisa kasih lagi uang ke keluargaku. Bukannya gak mau, tapi karena memang gak ada yang mau dikasih. FYI, rumah ibu dan aku itu gak terlalu jauh, gak juga terlalu dekat, sekitar 15 menitan gitulah naik angkot. Karena nggak bisa kasih uang, awal-awal ibuku marah-marah minta aku kerja lagi atau datang dengan kelakuan seperti biasa, yaitu ambil barang dapur kami. Aku sebenarnya juga nggak keberatan, malah apa yang aku masak juga sering aku kasih ke ibuku. Tapi kehidupan ekonomi kami saat itu juga nggak stabil, jadi nggak bisa kasih lebih. Waktu berlalu, karena kami udah nggak bisa kasih apa-apa, ibuku udah jarang datang waktu itu. Kadang aku telepon, ibu nggak angkat, atau angkat dengan marah-marah. Kalau nggak mau kasih duit, nggak usah nelpon. Sakit banget dengernya, padahal aku cuma pengen tahu kabar mereka. Beberapa bulan berlalu, aku dengar adikku sudah menikah dengan seorang duda kaya. Aku gak yakin, mungkin yang dulu pernah mau dijodohkan ke aku. Yang aku heran, kenapa ibu dan adik-adikku gak ada yang kasih tahu aku. Aku malah tahu dari teman kecilku, yaitu tetangga di rumah aku dulu itu. Aku coba kontak adikku, tapi sama, gak ada jawaban. Akhirnya aku pun meminta suami temani aku untuk berkunjung ke rumah keluargaku. Aku takut terjadi sesuatu kepada mereka. Pas sampai sana, aku pun kaget sekali lagi. Gak ada satu orang pun di rumah, dan tetanggaku bilang keluargaku lagi pergi liburan. Betapa terkejutnya aku dengar itu. Gimana bisa mereka liburan? Dapat uang dari mana? Sedangkan untuk makan aja masih susah. Dan kata tetangga aku, mereka liburan diajak suami adikku. Aku ikut senang kalau mereka senang berlibur. Tapi kenapa sih sekedar memberi kabar pun enggak? Segitu cepatnya ya lupa sama aku anak kandungnya.
Apakah cuma gara-gara aku nggak bisa kasih uang ke mereka, jadi mereka nggak menganggap aku? Sedih rasanya. Semenjak hari itu aku sering dengar yang ibuku ini selalunya membanding-bandingkan suami aku dengan suami adikku. Aku sering dengar karena memang masih kontak dengan teman-teman yang dulu tetangga aku itu. Yang bikin sakit hati banget, ibuku bilang ke orang-orang katanya aku dan suami kena karma, nggak ada kerjaan lagi karena pelit sama orang tua. Ya Allah, sakit banget rasanya dengernya. Pengen rasanya aku telepon atau datengin ibu. Kenapa ngomong seolah-olah aku dan suami nggak ada jasa apapun? Tapi suami aku larang. Dia bilang biarkan aja dan fokus sama kehidupan kita. Akhirnya selama beberapa bulan aku dan suami memutuskan untuk buka usaha warung makan kecil-kecilan sekaligus juga dimasukkan ke online food. Usaha ini pun kami mulai dengan bismillah dengan modal pas-pasan. Beberapa bulan berlalu, alhamdulillah keadaan membaik. Baik dari segi ekonomi kami yang mulai cukup, alhamdulillah usaha kami lancar. Dan baik dari segi ketenangan mentalku juga. Aku merasa lebih nyaman. Aku mulai berdamai dengan keadaan, menerima kenyataan kalau aku tidak dianggap keberadaannya oleh keluargaku sendiri. Omongan-omongan yang ku dengar dari teman-teman, ibuku masih juga sering membicarakanku dan suami. Tapi aku nggak ambil pusing dan cukup tahu aja. Yang ku dengar mereka hidup udah nggak susah lagi kayak dulu, berkat menantu yaitu suami dari adikku. Ibuku selalunya membangga-banggakan suami dari adikku itu. Aku cukup ucapkan syukur alhamdulillah, berarti mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu sudah cukup bagi aku. Sedangkan hidupku rasanya pun lebih tenang. Aku bahagia dengan keluarga kecil aku. Hampir setahun kira-kira aku nggak pernah berjumpa dengan keluargaku. Ingin juga rasanya jenguk mereka, tapi sepertinya mereka lebih baik-baik aja tanpa aku. Ibuku pun nggak pernah sekalipun lagi menghubungi aku. Begitu juga bapakku, apalagi adikku. Di kedamaian yang aku rasakan, tiba-tiba di suatu hari aku dikejutkan. Kabar bahwa tiba-tiba adikku meninggal dunia. Aku panik dan terkejut, apalagi kabar meninggalnya dia bukan karena sakit atau kecelakaan, melainkan dibunuh suaminya. Aku dan suami bergegas ke rumah keluargaku, dan tapi keluargaku nggak ada, hanya ada ketiga adikku yang sedang menangis. Sedangkan ibu bapakku di rumah sakit, katanya mengurus jenazah. Aku berusaha tenang supaya adik-adikku tidak ketakutan sambil menunggu jenazah datang. Entah apa yang terjadi, kenapa musibah sebesar ini melanda keluargaku. Cukup lama aku menunggu, sebenarnya aku nggak sabar dan pengen nyusulin ibu dan bapak, tapi adik-adikku butuh aku, dan aku juga harus membantu persiapan permakaman di rumah. Ketika ibu dan bapak datang bersama ambulan yang membawa jenazah adikku, aku langsung samperin ibu aku. Aku tanya apa sebenarnya yang terjadi. Karena yang aku dengar dari tetangga-tetangga, suaminya memang sudah di kantor polisi, tapi belum tahu penyebab terjadinya pembunuhan itu. Ibu bukannya menjelaskan, tapi dia langsung tampar aku di depan semua orang. Ibuku menyalahkan aku atas kematian adikku. Aku tahu adikku ini memang anak kesayangan ibuku, tapi apa salahku? Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu bisa cukupin keluarga kita, nggak mungkin Tina nikah sama laki-laki itu. Kalau dulu kamu nikah sama laki-laki itu, pasti kamu yang mati, bukan Tina, kata ibuku. Betapa terkejutnya aku mendengar perkataan itu. Sakit tamparan itu nggak seberapa dibandingkan sakit hati yang aku rasain. Entah bagaimana hari itu aku berani melawan ibu. Rasanya aku muak, terus jadi kambing hitam di keluargaku. Aku teriak dan mengatakan, bukannya itu salah ibu dan bapak? Kenapa maksa anak buat nikah semata-mata buat cukupin kebutuhan keluarga yang seharusnya itu tanggung jawab kalian, bukan aku ataupun Tina? Aku muak, sumpah aku muak dengan semuanya. Aku capek selama ini terus-terusan menanggung rasa sakit. Tapi hari itu aku gak bisa lagi membendung kemarahan yang selama ini aku pendam. Semua orang kaget dengan ucapanku. Selama ini aku gak pernah melawan cacian ibu ataupun bapakku, kecuali saat aku dijodohkan dulu. Sebenarnya aku kaget dengan peristiwa miris di keluargaku yang menimpa adikku. Aku pikir mereka memang udah benar-benar hidup dengan baik. Tapi kenapa tiba-tiba aku malah dengar kabar yang menyedihkan ini? Dan lebih menyedihkan lagi, kenapa harus aku juga yang disalahkan orang tuaku? Suamiku langsung menarikku menjauh dari ibuku yang teriak-teriak gak terima dengan ucapanku. Dasar anak gak tahu diri, kurang ajar, mati aja kau, gak ada gunanya kau. Sakit banget hati aku dengernya. Semua orang yang ada di sana pun terdengar riuh. Aku dan suami langsung pulang demi menghindari keributan. Aku gak nyangka bakalan ribut sama ibu sendiri. Selama sebulan kira-kira aku masih terus mikirin perkataan ibu. Apa iya semua salahku? Sebenarnya kenapa sampai adikku dibunuh? Apa yang terjadi? Aku juga kepikiran adik-adikku yang mentalnya juga pasti terganggu di rumah itu. Aku pengen banget jemput adik-adikku buat tinggal aja di rumahku. Tapi buat ke rumah orang tuaku pun aku gak berani.
Aku ngerasa masih sakit hati banget dan gak bisa nerima perkataan ibuku. Tiba-tiba bapak dan adikku nomor 3 datang ke rumahku. Aku kaget juga dengan kedatangan mereka, tapi lebih kaget lagi apa yang diceritakan bapak dan adikku. Bapak bilang memang benar selama setahun ini hidup mereka ditanggung suami dari adikku. Tapi adikku pun rupanya sering dapat perlakuan buruk dari suaminya, sering dipukuli dan diselingkuhi. Dan polisi yang memproses suami adikku pun juga udah menyimpulkan perkara yang terjadi dan memenjarakannya. Adikku dibunuh oleh suaminya karena emosi. Adikku terus meminta uang. Adikku dipukuli sampai akhirnya suaminya habis kesabaran dan membunuh adikku. Sakit rasanya mendengar hal itu. Karena kemiskinan, gak cuma aku yang harus mati-matian berjuang demi keluarga. Tapi nyatanya adik aku lebih banyak mengorbankan kebahagiaan demi mendapatkan uang untuk keluargaku. Sedih, aku ngerasa bersalah. Tiba-tiba apa yang dibilang ibuku menjadi pedang bagiku. Karena mungkin yang dibilang ibuku ada benarnya juga. Kalau aja aku bisa kasih lebih uang kepada keluargaku dan gak menuruti ego, mungkin Tina gak perlu nikah sama manusia jahat itu. Dan ya, kalau seandainya dulu aku menuruti perjodohan bapakku, mungkin adikku gak perlu menggantikanku dan dia gak akan meninggal. Rasa penyesalan itu terus menyelusupi di hati aku, sampai aku gak bisa konsentrasi dengan pekerjaan online shopku. Aku jatuh sakit dan suamikulah yang datang untuk terus memberi support aku. Suamiku tidak membenarkan apa yang aku pikirkan. Dia bilang aku gak salah dan semua udah takdir Allah. Tapi di benakku tetap aja aku ngerasa sakit dan menyesal. Sekarang bapakku udah mulai bekerja lagi. Memang gak seberapa pendapatannya. Ibuku pula semenjak adikku meninggal, dia kayak waras gak waras. Dia sakit-sakitan dan duduk diam di rumah. Akhirnya waktu terus berjalan. Atas izin suamiku, aku minta 2 adikku tinggal bersamaku. Adik lelaki nomor 4 yang usianya sudah masuk 17 tahun, dia bantu kerja suami di kedai sepulang sekolah. Sedangkan adikku nomor 5 bantu aku berjualan online shop. Adikku nomor 3 alhamdulillah sudah ada pekerjaan sendiri dan hidup mandiri. 2 tahun berlalu dan sampai sekarang kami akhirnya bekerja sama untuk melanjutkan hidup. Meski sederhana tapi terus tetap berjuang. Aku berharap ibu dan bapak sehat dan bisa hidup tanpa kesusahan lagi. Cukuplah semua yang udah mereka lalui. Seminggu sekali kami akan datang berkunjung ke rumah ibu bapakku. Keadaan ibu udah mulai membaik. Aku berusaha untuk gak menggali masalah-masa lalu yang udah berlalu. Aku sering datang bawa makanan kesukaan ibu dan bapak supaya ibu mau berbaikan dengan aku. Aku ingin sekali membahagiakan mereka. Aku kasihan melihat keadaan mereka yang sudah mulai menua dan dengan keadaan masih sama. Aku merasa sedih melihat mereka selama hidupnya selalu dalam kesusahan. Sekarang saatnya kami anak-anaknya yang mengurus orang tua. Alhamdulillah keadaan keluargaku mulai membaik. Dalam cerita kisah kehidupan ini, aku gak mau menjelek-jelekan keluarga aku. Justru dengan cerita kehidupan aku ini, aku berharap orang-orang yang mendengar bisa belajar banyak hal tentang cerita kehidupan aku. Semoga ceritanya bermanfaat buat kita semua. Laras bukan nama sebenarnya. Nah, itu dia cerita kehidupan dari Laras, yang ceritanya tentu aja banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Dari segi parenting, dari segi kita menjalani kehidupan, menghadapi lika-liku kehidupan. Ya, meskipun kehidupannya terdengar seperti sinetron, tapi sebenarnya kehidupan seperti ini tuh banyak terjadi di dunia nyata ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin punya cerita kehidupan yang mungkin sama dengan Laras, semoga kalian bisa menghadapinya dengan sabar, dengan tabah, dan tetap menjalani kehidupan ini dengan positif. Nah, buat kalian yang mungkin punya cerita kehidupan yang mungkin ingin di-share untuk meluahkan isi hati dan untuk bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua, kalian bisa langsung kirim ke email Jeritan Wanita atau mungkin langsung ke website jeritanwanita.com ya. Nah, itu dia cerita Jeritan Wanita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajarannya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kalian supaya kita sama-sama mendapat pelajaran hidup dari cerita Laras ini. Nah, sekian dulu cerita Jeritan Wanita kali ini. Semoga ibadah puasa kalian lancar ya teman-teman. Thank you for watching. See you to the next video.